Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Madudi, NPM 23610033. Di sini saya akan membacakan TS dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. A. Hubungan antara resiko dan return dalam teori investasi modern. Yang pertama ada definisi risiko dan return menurut literatur investasi. Return adalah imbal hasil atau keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Return dapat terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada capital gain atau loss, yaitu selisih harga jual dan harga beli aset. Yang kedua adalah pendapatan atau income, yaitu pembayaran yang diterima selama periode investasi, seperti dividen atau saham, atau juga kupon dalam tanda kurung obligasi. Return biasanya diukur secara persentase, misal return tahunan. Risiko dalam investasi didefinisikan sebagai deviasi atau variabilitas return aktual dari return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan penyimpangan return, baik ke atas maupun ke bawah, semakin tinggi resikonya. Konsep ini sering diukur dengan statistik seperti standar deviasi atau varian. Yang kedua, jenis-jenis resiko yang relevan dalam pasar modal. Yang pertama ada resiko sistematis atau systematic risk. Resiko yang mempengaruhi seluruh pasar atau seluruh sektor ekonomi. Resiko ini tidak dapat dihindari dengan diversifikasi. Contohnya, perubahan suku bunga, resesi ekonomi, inflasi, perang, dan kebijakan politik. Yang kedua ada resiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Resiko yang hanya melekat pada suatu perusahaan atau industri tertentu. Resiko ini dapat dikurangi atau dihilangkan dengan diversifikasi. Contohnya, mogok kerja di suatu perusahaan, kegagalan produk, manajemen yang buruk, dan persaingan yang tajam. Yang ketiga, ada penjelasan mengapa resiko dan return memiliki hubungan yang searah. Hubungan yang searah antara resiko dan return merupakan prinsip fundamental dalam keuangan. Alasannya adalah, yang pertama ada premi risiko, risk premium. Investor adalah makhluk rasional yang menghindari risiko. Mereka hanya bersedia menanggung risiko yang lebih tinggi jika mereka diberi kompensasi berupa potensi return yang lebih tinggi. Premi risiko ini adalah imbalan tambahan di atas return bebas risiko, seperti return dari obligasi pemerintah. Yang kedua ada mekanisme pasar. Dalam pasar yang efisien, aset-aset berisiko tinggi akan memiliki harga yang lebih rendah untuk menarik pembeli. Harga yang lebih rendah ini secara implisit menawarkan tingkat return yang diharapkan lebih tinggi di masa depan. Sebaliknya, aset yang aman seperti SBN sangat diminati, sehingga harganya tinggi dan return yang ditawarkan relatif lebih rendah. Soal nomor 4 ada contoh nyata saham atau obligasi. Yang pertama saham, surat berharga milik perusahaan, yaitu ada risiko. Risikonya adalah tinggi. Harga saham sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu kinerja perusahaan, sentimen pasar, dan ekonomi. Investor bisa kehilangan sebagian besar modalnya. Yang kedua ada return, yang diharapkan tinggi. Rata-rata return saham dalam jangka panjang secara historis lebih tinggi daripada instrumen lain. Di Indonesia misalnya, IHSG bisa memberikan return rata-rata 10-15% per tahun atau bahkan lebih. Yang kedua ada obligasi pemerintah atau surat utang. Resikonya rendah, dianggap hampir bebas risiko kecuali risiko suku bunga dan inflasi, karena di backing oleh negara, pembayaran kupon dan pokok dijamin.
Yang kedua ada return yang diharapkan rendah. Returnnya berupa kupon yang besarnya tetap dan biasanya lebih rendah dari return saham. Misalnya obligasi negara RI atau ORI memberikan kupon sekitar 6-7% per tahun. Soal nomor 5, pendapat apakah selalu benar semakin tinggi resiko maka semakin tinggi return? Tidak. Prinsip high risk high return berbicara tentang return yang diharapkan atau expected return, bukan return yang dijamin. Dalam teori, portofolio dengan risiko tinggi harus memiliki expected return yang tinggi untuk mengkompensasi investor. Dalam realita, investasi beresiko tinggi memiliki rentang outcome yang sangat besar. Hasilnya bisa berupa return yang sangat tinggi jika berhasil, return yang sangat rendah bahkan negatif jika gagal. Contohnya, investasi pada startup teknologi beresiko sangat tinggi. Beberapa startup bisa menjadi unicorn dan memberikan return ribuan persen, tetapi sebagian besar startup lainnya gagal dan modal investor hilang sama sekali. Jadi hubungannya adalah semakin tinggi resiko, semakin tinggi potensi return. Tetapi jika semakin besar kemungkinan untuk mengalami kerugian besar, investor yang mengambil resiko tinggi tidak dijanjikan return tinggi, melainkan diberi kesempatan untuk meraih return tinggi. B, ini ada B, bagaimana diversifikasi dapat menurunkan resiko portofolio. Itu penjelasan konsep diversifikasi menurut Harry Markowitz dalam Modern Portfolio Theory atau MPT-nya yang membuatnya meraih Nobel, menyatakan bahwa diversifikasi bukan sekedar jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Konsep intinya adalah mengkombinasikan aset-aset yang tidak berkorelasi sempurna dalam satu portofolio. Volatilitas atau resiko portofolio secara keseluruhan dapat dikurangi tanpa harus mengorbankan return yang diharapkan. Penurunan resiko ini terjadi karena kinerja buruk dari suatu aset akan diimbangi atau bahkan ditutupi oleh kinerja baik dari aset lainnya. Nomor 7, ada perbedaan resiko sistematik dan resiko tidak sistematik. Ada beberapa aspek dari resiko sistematik dan tidak sistematik. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada aspek sumber. Resiko sistematisnya faktor eksternal makroekonomi. Resiko tidak sistematisnya faktor internal perusahaan atau industri. Aspek kedua berupa cakupan. Resiko sistematisnya mempengaruhi semua atau sebagian besar aset. Resiko tidak sistematis hanya mempengaruhi satu atau sedikit aset. Contoh resiko sistematis: krisis finansial 1998 dan pandemi COVID-19. Resiko tidak sistematis: skandal di perusahaan A, produk rekal di perusahaan B. Nomor 8, mengapa hanya resiko tidak sistematik yang bisa dihilangkan dengan diversifikasi? Karena resiko tidak sistematik bersifat spesifik dan unik untuk setiap perusahaan atau industri. Ketika kita menggabungkan banyak aset dari berbagai sektor yang berbeda, kejadian buruk yang menimpa satu aset, atau misalnya CEO perusahaan X mengundurkan diri, kemungkinan besar tidak akan terkait dengan kejadian pada aset lain yang misalnya kenaikan harga komoditas untuk perusahaan Y. Dengan kata lain, dampak negatif dari suatu peristiwa spesifik akan dinetralkan oleh dampak positif atau netral dari peristiwa lain di dalam portofolio. Semakin banyak aset yang dimiliki dengan korelasi rendah, semakin sempurna efek netralisasi ini, sehingga risiko tidak sistematik hampir hilang. Risiko tidak sistematik tidak dapat dihindari karena banyak faktor penyebabnya. Seperti resesi akan menyerang hampir semua aset di pasar pada saat yang bersamaan, sehingga tidak ada aset lain dalam portofolio yang bisa menjadi penyelamat.
Di nomor 9 ini ada contoh simulasi sederhana dua saham dengan korelasi rendah. Bayangkan dua saham. Yang pertama ada saham A, perusahaan research liburan untuk untung besar ketika cuaca cerah dan ekonomi baik, rugi ketika musim hujan atau resesi. Yang kedua ada saham B, perusahaan payung atau hujan, untung besar ketika musim hujan, penjualan biasa saja ketika cuaca cerah. Skenario-nya adalah yang pertama, investasi 100% di saham A, return bisa sangat tinggi jika cerah atau sangat rendah jika hujan. Resikonya tinggi. Investasi 100% di saham B mirip, tetapi pola returnnya kebalikan dari pola A. Investasi 50% di A dan 50% di B. Yang pertama, ketika musim hujan, kerugian dari A diimbangi oleh keuntungan dari B. Ketika musim cerah, keuntungan dari A diimbangi oleh penjualan biasa dari B. Hasilnya, portofolio A ditambah B menghasilkan return yang lebih stabil sepanjang tahun dengan fluktuasi risiko yang jauh lebih kecil dibandingkan hanya memegang satu saham saja. Inilah kekuatan diversifikasi. Yang terakhir nomor 10, jelaskan pentingnya korelasi antar aset dalam pembentukan portofolio. Korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa erat hubungan pergerakan harga dua aset. Nilainya antara min 1 hingga plus 1. Korelasi plus 1 sempurna positif. Kedua aset bergerak searah. Diversifikasi dengan aset seperti ini tidak efektif mengurangi resiko. Contoh, dua saham bank dalam negeri. Korelasi 0. Tidak berkorelasi, sama dengan pergerakan aset tidak saling berhubungan. Diversifikasi mulai efektif. Dan yang ketiga, korelasi min 1, sempurna negatif. Kedua aset bergerak berlawanan arah. Ini adalah kondisi ideal untuk diversifikasi karena kerugian satu aset hampir pasti ditutup oleh keuntungan aset lainnya. Contoh dalam simulasi saham A dan saham B di atas. Kesimpulannya adalah dalam membentuk portofolio, memilih aset-aset dengan korelasi rendah atau negatif adalah kunci untuk memaksimalkan pengurangan risiko. Tujuannya adalah menciptakan portofolio di mana aset-asetnya tidak jatuh bersamaan pada waktu yang sama-sama, sehingga menghasilkan garis return yang lebih mulus dan risiko total yang lebih rendah. Sekian, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.